kesehatan di depan cewek-cewek. Gak usah, saya maunya berdua sama dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat gue semuanya, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberi kesehatan hingga kita bisa berkumpul bersama-sama tim gue dari Jakarta Barat. Ya, oleh karena itu dari kesempatan yang baik ini, mumpung kita masih diberikan kesehatan, marilah kita pergunakan kesehatan itu dengan kita berkumpul silaturahmi bersama-sama tim gue Seroja. Salam sehat dari Seroja. Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Semangat. Semangat. Nah, jangan kasih kendor. Om, kata bijak Om. Semangat terus, ya sehat terus. Ya. Om, kata bijak dong. Tetap semangat. Hah? Om, kata bijak. Terus, jangan menangis. Oke, thank you. Sehat-sehat terus, Ustaz. Oke. Kata-kata bijak nih. Tetaplah jadi bijak agar kita bisa tetap berpijak di bumi. Om Diki, kata bijak. Selalu sehat terus. Jaga kesehatan, jaga kekompakan. Aku siapa yang jaga? Kata bijak. Jangan kasih kendor. Mantap. Om, kata bijak Om. Jaga terus tali silaturahim tanpa batas, habisi selalu di hati. Om Yanto. MPCB hari ini ada event di Rumah Sakit Puri. Mudah-mudahan kita berpijak semua. Mantap MPCB. Om Jen. Di sini aku berpijak, di sini aku harus bijak. Oh, ngikut-ngikutin ya. Ketua Selon nih, kata bijaknya apa ini? Selamat pagi Selon. Semangat selalu. Maju terus, pantang mundur. Gue bersama Selon. Oke. Kita pasti bisa. Mbak. Luangkanlah waktu untuk bersilaturahim. Jangan menunggu waktu untuk bisa bersilaturahim. Wih, cakep nih. Om, ada kata bijak nggak Om? Kata bijak. Tidak ada, cukup sehat selalu. Oke. Bun, kata bijak Om. Semangat untuk sehat selalu. Oke. Kata bijak pagi ini. Boys, jaga kesehatan, biar kita selalu sehat. Amin. Selamat pagi, sobat-sobat goes. Kita berkumpul semua komunitas, semuanya jadikan komunitas sebagai ladang pahala. Jangan menjadi penghalang pahala. Terus silaturahmi, jaga terus. Nih, pagi-pagi udah pada ngemil aja ini. Apa tuh isinya tuh? Cek dulu. Cek dulu. Kali aja makanan favorit kita. Wih, mantap. Om J, duduk napa? Apa? Apa tuh? Kopi pagi. Pak Udin. Ya, semangat. Jika pagi-pagi minum kopi.
Asik. Om Diki, luar biasa. Iya. Bun, kemana Bun? Bun, Ustaz. Nih, jagoan. Sehat selalu. Amin. Hai juga. Nih ketua salon nih, punya penyakit apa coba dicek dulu. Tinggi ya? Berarti tinggi? Waduh Mbak Indah. Banyak pikiran kali Mbak Indah. Enggak, jangan mikirin ketua, mas santai aja. Saya dari Rodaling Pesanggerahan, Dodi. Acara hari ini seru banget. Yang pasti kita dari aktivitas pindahan, terus kita ada di sini ada cek kolesterol dan ada talk show yang pastinya sih harus banget diikutin di acara ini. Yang pasti Rodaling selalu support di kegiatan-kegiatan kesehatan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dari EPJB kita ada di rumah sakit untuk cek kesehatan. Terima kasih Seroja, salam sehat selalu EPJB, habisi selalu di hati. Oke. Om, kesan-pesanmu? Tetap hidup sehat, rajin olahraga terutama bersepeda. Oke. Om, kesan-pesan? Oke, untuk komunitas Bike to Work, jaya jaya jaya. Cakep. Om, kesan-pesan Om? Bike to Work luar biasa. Mantap. Om, ada kesan-pesan? Buat kita semua harus sukses ya. Oke. Ini kayak udah kayak pengantin baru, ngintil aja ini. Nah, apa sih nih? Ada yang cemburu tuh. Yeay. Gimana nih? Apa pesan-pesannya nih? Apa ya pesan-pesannya? Gak ada. Penting sehat. Amin. Punya wilayah ini. Hai Kasep. Wilayah. Duh, kamu Kasep banget sih. Kasep. Kasep. Jadi malu dia kalau dibilang Kasep. Memang dia dari komunitas Kasep, terus. Jangan begitu dong katamu. Iya. Itu tekanan apa? Di darah. Tekanan batin Bapak? Batinnya ini belum jelas. Belum jelas sih tekanan batinnya. Besok ke Mas Andi kan? Besok ke Mas Andi. Udah deh, gue kalau ketemu lu mah pasti berapa? Masya Allah, amin. Ya Allah, lu nggak usah makan nih puasa, Ming. Iya, tinggi banget. Makan ya? Belum makan justru. Kalau sebelum-sebelumnya, setiap habis sepedahan makan. Oh, habis sepedahan harus makan. Akumulasinya hari ini. Oh gitu, ya. Tadi ngopi siap, ngopi. Ngopi nggak ngaruh deh kayaknya. Kolesterol nggak ngaruh kopi om. Cuy, rusak cuy, lu nggak bisa darah lu ketinggian katanya. Darah tinggi nggak Pak? Nggak pernah rendah. Saya Rizky, marketing eksekutif dari Rumah Sakit Pondok Indah Purwinda. Hari ini kita ada dua kegiatan. Yang pertama, sharing sama Dr. Sony terkait deteksi dini penyakit jantung dan juga teknologi untuk screening penyakit jantung itu sendiri. Kemudian setelah Dr. Sony, nanti ada Mbak Eka, perawat kita, yang akan sharing soal CPR. Nah,
nanti sama gua. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan nanti sesinya Dokter Sony, kalau misalkan ada yang mau posting di Instagram terus tag Instagramnya RSPI, nanti ada hadiah juga buat Bapak Ibu. Sama yang nanya juga nanti kita kasih hadiah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terpilih akan kita berikan hadiah. Oh siap. Dari Rodaling juga kasih banyak voucher sih, nanti di Goodback bisa diambil. Ternyata Rodaling yang sanggahan kasihnya ke saya banyak juga nih, wah oke lah. Tadinya saya kan mau buka, tadi kan ada masukan juga untuk buka banyak. Saya udah buka seminggu lebih ya, udah sampai 40 terakhir, terus pas saya buka lagi udah 60. Jadi takutnya yang datang lebih banyak kan, ruangan auditorium ini soalnya terbatas sebenarnya. Ini aja dari yang daftar hampir setengahnya udah datang kan. Tadinya kalau misalkan dibuka semua, saya takutnya malah nggak nyaman teman-teman yang dari komunitas gitu. Mungkin nanti next aku bakal gedein lagi sih kuotanya, dan auditorium kita juga yang di sini lagi diperbaiki, jadi akan lebih besar lagi. Nanti kalau teman-teman dari komunitas bisa lebih banyak lagi, kita bakal pakai auditorium. Terima kasih, ini udah pada sarapan semua. Siap, ditunggu ya Bapak Ibu, Dokter Sony-nya baru pasti. Jangan Sabtu kalau bisa, Minggu. Oke. Masih banyak yang kerja ya Pak ya? Ada kemungkinan gitu. Nanti masukkan juga buat saya. Iya, jadi kalau beberapa kali aku udah event sama komunitas sepeda sih. Memang ada yang lebih suka hari Minggu, ada yang lebih suka hari Sabtu. Kalau teman-teman yang di PIK tuh sukanya hari Sabtu. Aku pikir ini mungkin similar kali ya teman-teman di Jakarta Barat juga. Jadi aku coba hari Sabtu. Jadi mungkin next sama yang chapter Jakarta Barat kita hari Minggu kali ya. gitu ya. Atau kalau misalkan ada tempat di tempatnya komunitasnya di Jakarta Barat, boleh juga, maksudnya di luar dari RSPI ini boleh juga. Aku terima juga sih kalau misalkan memang kami lagi bisa, kami bisa datang ke sana. Misalkan ada event sendiri gitu ya dari teman-teman komunitas, Mas bisa nggak bantuan dari RSPI, misalkan ada sharing juga dari dokter atau pemeriksaan kesehatan juga yang screening kesehatan awal gitu ya, nanti bisa saya bantu juga kalau misalkan kita lagi free gitu sih. Nanti mungkin Mas Jeki bisa share juga nomor saya ke teman-teman. Kalau komunitasnya kan ini banyak ya Mas Jeki ya, mungkin punya event yang masing-masing, nanti diinfo aja ke saya. Sebelumnya di sini ada yang pasiennya RSPI wajib. Oh, oke. Aduh, Pak Haji ngapain aja di sini? Dan ini kan kita bahas penyakit jantung ya. Kemarin juga pas aku lihat itu ada yang nulis, ada yang punya riwayat penyakit jantung. Ada yang datang nggak ya hari ini? Oh Bapak, wah iya oke. Nanti mungkin bisa coba. Tapi aman Pak? Aman. Oh. Tapi belum pasang stand kan ya? Apa masih minum obat aja? Oh kalau udah dari kecil apa Mas? Oh. Tapi masih sepedaan masih aman Pak? Justru sepeda jadi sehat. Oh gitu? Oke deh. Sambil ditunggu mungkin kalau misalkan masih ada yang mau ngopi lagi boleh ya Pak ya. Kalau yang mau ke toilet belum ke toilet, nantinya ada toilet. Smoking area di mana ya? Wah. Kok cuma nanya Pak Aming, cuma nanya doang. Kalau ada mah saya jalan. Wakili. Kalau ada kita temenin gitu. Saya cuma nanya doang. Kalau ada itu mah. Sama hari ini yang datang, aku nanti juga akan share by email sama WhatsApp juga ya. Iya. Peserta yang datang hari ini kita berikan voucher juga untuk health check up di RSPI Purida. Potongannya 10%. Nanti aku infoin juga nomornya kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya paket MCU-nya apa aja, nanti bisa aku tanya di nomor yang saya kirimkan by email atau WhatsApp. Kalau di sini menerima BPJS nggak? Kalau untuk BPJS kita di sini belum Pak. Belum. Kalau KJP ada? Nah, Nanya kan boleh. Ini khusus jantung. Oh. Om Jay sakit jantung nggak? Enggak, karena jantung saya ada di situ. Bisa aja kata-katanya. Om Jay sakit jantung nggak? Enggak, karena jantung saya ada di situ.
Hati di mana? Di rumah. Sono. Nggak ngeliat sebelah kanannya tuh. Apa nih? Ada jantung hatinya juga nih. Bahaya nih. Oke, sebentar ya Pak ya. Ini ada yang dari dini penyakit jantung. Dokter Sony ini praktek di RSPI Puri Indah dan juga RSPI Pondok Indah. Kalau di Puri Indah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nih. Dokter Sony setiap hari ada di sini. Jadi kalau misalkan ada yang butuh konsultasi sama Dokter Sony bisa langsung saja, nanti bisa juga saya share juga ke Mas Dedi dan komunitas. Dokter Sony ini lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk S1-nya ya, kemudian juga spesialisnya kardiovaskular juga di UI, kemudian juga subspesialisnya untuk kardiovaskular mediknya juga di UI. Gitu. Mungkin kita langsung saja, mungkin itu perkenalan singkat Dokter Sony. Kita bahas langsung sama Dokter Sony terkait tes ini. Terima kasih Rizky. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir. Habis sepeda nih, harus selesai sepeda. Jadi bagus ya, akhir-akhir ini tuh budaya olahraga itu udah semakin luas. Jadi kayak olahraga itu udah bagian dari gaya hidup, lifestyle. Untuk kali ini komunitasnya sepeda. Apakah olahraga sepeda aja atau ada jalan atau lari? Lari, ya, tapi stamina-nya tuh udah ada gitu. Sayang kalau cuma sepeda doang ya. Biasanya stamina udah ada, sepeda bisa lari, bisa jadi olahraga. Nah di sini peran kami dokter tuh mengingatkan jangan lupa dicek jantungnya. Untuk apa? Untuk lihat potensi. Jadi kalau zaman dulu orang ke dokter cuma sakit, zaman sekarang orang ke dokter untuk memastikan saya aman gitu. Jadi orang yang ke rumah sakit sekarang yang sehat-sehat diharapkan. Karena kalau masih yang datang masih yang sakit, berarti kita nggak ada kemajuan dibanding masa lalu. Depannya rumah sakit akan lebih banyak menerima orang-orang sehat untuk cek. Dan cek ini nggak cuma sekali habis itu udah regularly, rutin. Jadi kita punya budaya sehat tuh selain olahraga, kita diet juga mesti bagus, pola hidup sehari-hari bagus. Tapi ada satu lagi yang harus masuk juga ke pola hidup, ke lifestyle, yaitu rutin ngecek apa yang ada di dalam kita, mencari potensi-potensi penyakit apa yang perlu diantisipasi. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini judul saya adalah deteksi dini penyakit jantung. Mungkin judulnya masih luas, ya karena memang akan kita sebutkan sudah penyakit jantung apa saja yang penting untuk kita deteksi lebih dini supaya bisa kita antisipasi. Jadi sebetulnya nggak usah pusing-pusing. Cukup dua penyakit aja yang perlu kita cari tahu apakah kita punya potensinya terlibat, yaitu satu aterosklerosis. Aterosklerosis ini karena penyebab serangan jantung dan stroke yang bertanggung jawab terhadap 85% dari kematian menurut angka dari WHO tahun 2021. Jadi dasar penyakitnya itu aterosklerosis, ya ingat aterosklerosis. Aterosklerosis ini bisa terjadi di arteri jantung maupun otak. Kalau di jantung jadi serangan jantung, kalau di otak jadinya stroke. Yang kedua untuk jantung juga itu aritmia. Aritmia itu adalah gangguan irama jantung. Jadi biasanya kalau orang meninggal mendadak tuh karena dua ini aja. Umurnya rata-rata kalau yang aterosklerosis biasanya usianya besar. Kalau yang lebih muda mungkin bisa aritmia. Kalau ada yang persentase kecil-kecil jalan-jalan itu mungkin saya nggak perlu masukkan karena nanti jadinya berlebihan untuk mencari pemeriksaan. Biasanya anomali bawaan. Jadi anomali bawaan saya nggak masukkan ke penyakit. Nah ini adalah ilustrasi gambar dari aterosklerosis. Aterosklerosis itu istilah yang kami gunakan untuk mendeskripsikan penyakit penumpukan kolesterol di dalam dinding pembuluh darah. Jadi ini adalah ilustrasi pembuluh darah. Pembuluh darah yang normal adalah seperti ini ya. Ini dinding endotel, ini ototnya, ini bagian luarnya. Di dalam ini salurannya yang tempat darah mengalir ya. Pada suatu saat kolesterol itu akibat LDL ya, yang cukup banyak, ditambah ada gangguan endotel, itu LDL-nya itu
menyusup ke dalam dinding pembuluh darah antara endotel dan dinding luar pembuluh darah. Awalnya masih sedikit, dievakuasi lah sama sel darah putih. Sel darah putihnya makan kolesterol malah mati. Jadi sel darah putih kita kalau makan kolesterol itu mati. Jadi bagusnya kolesterol itu jangan menyusup kemana-mana. Karena kalau dia udah nyusup, mau dievakuasi yang mengevakuasinya mati sel darah putih. Jadi kerja keras si tubuh kita untuk mengevakuasi kolesterol. Nah, kenapa kolesterol bisa banyak itu? Pertama ya berlebihan angkanya di dalam darah. Kedua ya di dinding pembuluh darahnya tuh agak ada lubang-lubang jadi bisa nyusup. Nah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut mengapa itu bisa terjadi. Tapi selanjutnya evakuasi yang gagal menyebabkan kematian sel darah putih akan makin bikin numpuk lagi dan makin banyak. Sel darah putih semakin banyak yang mati juga, terus kolesterol juga makin banyak, maka akan men-stretch meregangkan si bagian dalam dinding atau bagian luar dinding. Awalnya sih bagian luar dulu ya, lama-lama ke dalam. Kalau sudah sampai banyak sekali, dia bisa bikin penyakitan. Dan di akhir fase penyakit, dinding yang sudah ini bisa menipis dan bisa sobek. Kalau udah sobek, bikin tumpuan darah, bikin blood clot. Nah, blood clot ini akan nyumbat. Ketika blood clot nyumbat, terjadilah serangan jantung atau stroke, tergantung di arteri di jantung atau arteri di otak. Nah, tentu ini adalah aterosklerosis yang menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia yang perlu kita waspadai apakah kita punya atau tidak. Karena mulai dari sini bahkan sampai sobek itu gejalanya bisa nggak ada, bisa saja tidak ada. Ada chance ada gejala, ada chance nggak ada gejala. Gantung. Kita lihat lagi dari paham lagi penyakitnya. Ini sih ilustrasi lagi ya. Yang tadi itu bisa berkembang menjadi pengapuran. Pengapurannya bisa dense ya, padat banget, bisa besar-besar, bisa bintik-bintik. Dan ini berpengaruh terhadap vulnerability atau stability. Jadi kalau udah terbentuk, justru stabilisasinya semakin pengapuran. Awalnya dia nggak stabil, nggak mau pecah, lama-lama pengapuran juga stabil. Itu perjalanan penyakit aterosklerosis. Jadi ini contohnya kalau dia nggak stabil, kita sebut resiko tinggi ya. Setelah resiko tinggi itu dia isinya masih gembur, pengapurannya nggak terlalu banyak, dindingnya tipis nggak mau pecah. Sementara yang stabil, dia banyak pengapuran, dindingnya masih tebal-tebal. Jadi beda-beda orang, beda-beda perkembangan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita punya teknologi ya untuk melihat ke dalam, itu CT scan. CT scan itu bisa melihat jantung kita ya tanpa perlu dibedah atau dimasuk-masukin alat atau cairan ya. Ini tanpa kontras, CT jantung tanpa kontras. Lumayan. Pengapuran yang tadi yang saya bilang perjalanan penyakit dari aterosklerosis bisa saya temukan di pasien ini. Di arteri koroner nih. Yang ini aterosklerosis yang udah pengapuran. Awalnya dulu kolesterol udah mengeras. Kelihatan ya, CT scan tanpa kontak. Yang sebelah kiri nggak ada pengapuran sama sekali. Jadi ini untuk pemeriksaan awal yang lumayan ekonomis, scan-nya juga cuma sekali, tapi radiasinya kecil, ini lumayan tanpa kontras. Bisa deteksi aterosklerosis yang sudah mengalami pengapuran. Nah, mulai usia berapa kira-kira pengapuran itu? Kalau menurut pengamatan saya mulai di usia 50-an. Siapa yang di atas 50? Siapa yang sudah pernah CT cardiovaskular, CT scan jantung? Belum pernah? Jadi yang atas 50, saya anjurkan sudah bisa CT scan jantung tanpa kontras. Kenapa perlu? Karena tadi potensi bergejala. Ini juga masalah kalau kita lihat. Nanti ada masalah. Sekarang saya mau ngasih yang pakai kontras. Pakai kontras dikasih lagi. Ini agak repot. Puasa 4 jam. Jadi harus lambat. Supaya kita benar-benar nyatet dari ini. Seakan-akan kita benar-benar ngambil
sekarang nih gimana sih kalau sampai ada plaknya? Udah nih kelihatan ya dari belakang. Yang kanan ini kecil plaknya. Kalau yang kiri ini jelas nih, yang putih ini. Ini nunjukin kalau nggak semua plak itu kelihatan di yang tanpa kontras. Kalau ini tanpa kontras pun kelihatan. Tapi di sisi kontras bisa mengukur penyakitannya 42%. Kalau ini nggak terlalu kelihatan, tapi pas kita ukur, oh iya ada penyempitannya cuma 13%. Nah, penyempitan ini kalau menurut asuransi di cover untuk pasang ring kalau di atas 70%. Tapi kita nggak ngikutin itu, kita ngikutin pasang ring hanya kalau ada penurunan penurunan atau hambatan dalam aktivitas yang sudah biasa rutin. Misalnya ini kan pesepeda ya, justru sepeda itu harus terus. Walaupun nanti ada ketemu ada penyakitnya terus aja nggak apa-apa. Tambahannya cuma obat aja. Kenapa? Karena justru dengan sepeda itu kita bisa mengukur suatu saat, oh udah mulai ada penurunan nih. Biasanya kuat sekian kok penurunan. Nah sama di sini juga sekalian kalau mau ada konsultasi gara-gara, iya dok saya udah bertahun-tahun sepeda baru beberapa bulan terakhir ini ada penurunan dok, nggak sekuat dulu. Kalau penurunannya cukup drastis atau cukup jauh dari sebelumnya, siapa tahu sudah ada penyempitan. Nah, penyempitan itu kemudian perlu dikonfirmasi berapa persen karena sudah ada penurunan kemampuan fisik. Jadi kita nggak mikir berapa persennya, karena kadang-kadang nggak ada penurunan dicek 70%, 75%, tapi nggak ada penurunan kemampuan fisik. Saya nggak anjurkan untuk pasang ring. Saya tetap tahu nasihat saya obat aja. Mengapa? Karena kalau nggak ada keluhan, cuma gara-gara penyempitan terus dipasang ring, malah takutnya malah jadi ada keluhan. Dirasa-rasain itu. Sebelumnya nggak ada ring, biasa aja ada ring jadi kayak ada gatel-gatel, apalah gitu. Sugesti yang kita hindarin melakukan tindakan sebelum ada indikasi gejala atau data objektif yang data subjektif yang dirasakan. Karena kalau cuma objektifnya aja tapi subjektifnya nggak ada, nanti subjektifnya datangnya belakangan, sugesti begitu. Aterosklerosis, aterosklerosis arteri koroner itu perjalanan penyakitnya tuh bisa, yang paling kita nggak mau serangan jantung, yang kita nggak mau juga pasang ring, yang kita mau nggak serangan jantung dan nggak pasang ring, betul? Betul. Yes. Itu juga cita-cita saya punya pasien. Saya punya pasien ya, walaupun saya udah nemu di CT scan ada plaknya. Cita-cita saya sampai tua sama-sama bareng-bareng sama-sama orang tua, nggak pasang ring, nggak serangan jantung. Itu bisa. Amin. Gimana caranya? Ya, jadi emang cara langkah-langkahnya tuh awalnya ini. Tadi kan makanya saya presentasinya mulai dari aterosklerosis tes dulu. Punya aterosklerosis gitu. Kenapa orang nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa ya kan? Kalau dicek lab, kolesterol tinggi lah, ya. Ada potensi gula mulai, atau ada darah tinggi. Tapi saya mulai dari aterosklerosis dulu. Kenapa? Setelah kita nemu aterosklerosisnya positif atau ada plaknya, barulah di situ saya targetin tuh LDL-nya mesti turun berapa. Nah, kalau udah ada satu aja kalsium titik, satu titik aja kalsium skor ya, satu aja, indikasinya moderate intensity statin. Jadi obat aterosklerosis namanya statin itu, bukan obat kolesterol. Ini informasi baru mungkin. Jadi orang minum simvastatin itu bukan cuma karena kolesterol, tapi karena ada plaknya. Kenapa begitu? Itu temuan kami akhir-akhir ini. Ternyata kolesterol berapapun bisa aja punya plak. Ada orang punya plak, kadang-kadang kolesterol udah 90. Itu nggak tinggi kalau gitu. Makanya kita obatin berapa targetnya kalau ada plak itu LDL 90. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, kalau udah biasa minum statin, simvastatin itu yang 10 mg itu masuk kategorinya low intensity. Jadi intensitasnya paling rendah sesuai harga ya. Paling murah juga. Siapa yang udah minum simvastatin? Oh, belum ada yang minum. Hebat kan? Hebat sih. Hebat dong. Kalau yang pernah dengar atorvastatin, rosuvastatin itu moderate intensity di dosis sekian. Simvastatin baru dibilang moderate kalau dosisnya 20 atau 40. Atorvastatin 20 kalau moderate. High, atorvastatin 40, rosuvastatin 20 sampai 40. Oke, slide berikutnya. Nah ini dia, kenapa kok orang statin menjadi obat aterosklerosis? Karena misalnya nih saya nemu pasien
Ini belum nggak saya terjemahin. ASCVD clinical imaging. Ini artinya ketemu plak tadi di CT scan. Itu ini. Langsung very high. Karena orang punya nyamuk, orang serangan nyamuk tiba-tiba, orang serangan nyamuk pasti ada plaknya. Sehingga pas kita nemu plak di imaging, di pemeriksaan, langsung kita kategorikan di sini, lihat target LDL-nya berapa. Angkanya nggak jelas, 55. Artinya saya nemu plak, saya lihat pasiennya 90 LDL-nya. Buat dia itu masih tinggi. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua orang LDL harus di bawah 100. Kalau orang itu ada plaknya, dia harus di bawah 55. Beda lagi sama orang yang plaknya bersih. Ke saya nih, LDL 120, tapi udah di CT scan bersih. Berarti dia kita hitung semuanya juga rendah banget. Ya udah deh, boleh deh di 120 juga masuknya boleh kalau minum obat. Jadi penting sekali di sini peranan deteksi dini imaging kita. Jadi supaya kita bisa mengklasifikasikan nih orang sebetulnya target LDL-nya berapa gitu ke orang ini. Tidak bisa dipukul rata seperti populasi biasanya 100. Jadi itu statin ya. Berikutnya mungkin kalau udah terdeteksi, udah ada CT scan-nya, udah ada LDL-nya dari statin. Terus dok, kapan orang-orang ini ada yang dapat peningkatan darah sama enggak? Apa kriterianya? Kembali ke yang sebelumnya. Coba nah ini. Di sini maksudnya ASA itu maksudnya pengencer darah. Jadi pengencer darah mulai kalau kalsium skornya udah ratusan, 40. Nah di CT scan nih kalsium skor sama udah dapet apa makanya 100. Udah saatnya pengencer darah sama statin. Walaupun belum ada perubahan, walaupun belum ada apa-apa, sehat masih sepeda kuat banget, nggak apa-apa, itu buat pencegahan supaya nggak apa supaya nggak stroke. Yang kedua, penyakitnya itu di pangkal banget. Kalau tadi lihat gambarnya tadi, balik ke gambar. Nah, jadi lokasinya tuh pangkal banget. Di sini, kayak gini, pangkal kan? Udah saya kasih pengencer darahnya deh Pak. Mendingan saya kasih pengencer darahnya sama statin. Kenapa? Kalau daripada risiko Pak. Karena kalau sekali buang darah pangkal, habis nggak dapat aliran darah semua tuh di sana. Jadi indikasi pengencer darah yang kedua, yang ketiga. Dari 3 arteri utama tadi, coba kembali ke gambar yang sebelumnya yang banyak. Nah itu, kan ada 3 nih. Ada kanan, kiri ada 2 kan. Kalau 1, 2, 3 semuanya ada, saya kasih pengencer darah juga. Resiko soalnya. Yang keempat, ada temuan plak lawang pecah. Nah ini penilaiannya biasa ada di reportnya. Kalau saya bikin report CT scan, saya tuliskan ada plak lawang pecah. Saya di plak. Kalau ada, saya kasih pengencer darah. Jadi definisi dari hasil CT scan kalau saya memutuskan untuk pengencer darah. Ini semua kondisi sehat ya, kondisi yang bukan udah pasang ring. Kenapa udah pasang ring beda lagi. Kalau udah pasang ring mau wajib pengencer darah, udah tidak apa-apa. Kalau ini belum pasang ring, jadi kapan kasih statin, kapan minum obat statin, kapan minum obat pengencer darah. Nah sekarang kembali lagi ke faktor resiko untuk aterosklerosis. Pertama, kalau laki-laki itu mulai usia tuh dari 35. Saya nggak tulis perokok, itu udah pasti kita semua orang tahu. Tapi biar ada umumnya tuh, biar laki-laki dari 35 mulai lah pertimbangkan untuk deteksi dini, apalagi olahragawan ya. Karena kan orang yang berolahraga tuh demand activity-nya, demand energi jantungnya tuh tinggi. Jadi lebih beresiko terhadap demand and supply gap, supply dari arteri koroner yang menyempit. Yang kedua, perempuan yang post menopause, apalagi kalau menopause-nya agak dini. Menopause dini itu yang di bawah 50 ya. Kalau di atas 50 berarti menopause normal, tapi post menopause pun walaupun normal tetap udah mulai cari aterosklerosis. Sehingga keuntungan perempuan cari aterosklerosisnya di usia lebih tua. Jadi yang muda-muda nggak apa-apa, nggak usah CT scan.
karena resikonya kecil kalau belum menopause. Kenapa kok menopause? Menopause itu adalah utilisasi atau penggunaan kolesterol oleh hormon-hormonnya itu tinggi kalau pada perempuan. Perempuan punya hormon yang menggunakan kolesterol itu estrogen, itu dibentuk dari kolesterol. Progesteron itu dibentuk dari kolesterol. Ya namanya perempuan lah, hormonnya banyak gitu kan, jadi kolesterol banyak pun langsung pakai gitu. Laki-laki kita cuma punya testosteron saja, makanya orang gemuk testosteronnya kebanyakan, kolesterolnya tinggi, gemuk, kadang-kadang mungkin dia maaf, katanya nunggu kan, kelebihan itu sebetulnya, jadi dia memproduksi dikit-dikit aja estrogennya. Itu penjelasan kenapa laki-laki gemuk bisa ada teteknya, karena kelebihan kolesterolnya jadi hormon juga. Artinya laki-laki juga kebutuhan kolesterol jauh lebih kita daripada perempuan, jadi jangan laki-laki itu berlebihan dalam makan lemak, karena lemak masuk ke dalam usus di cerna jadi fatty acid, fatty acid masuk ke liver jadi kolesterol. Dari kolesterol LDL disebar ke seluruh tubuh buat ditaruh penyimpanan lah, buat hormon, buat apa yang dipakai sama hormon testosteron dikit aja, misalnya disimpan, makanya jadilah orang laki-laki lebih duluan punya aterosklerosis. Yang ketiga, kolesterol LDL tinggi ini pukul rata saya 100. Tapi pukul ratanya tuh buat populasi umum. Belum tahu ada plak apa enggak, apa tuh 100. Ketika ada plaknya justru di bawah 100. Kan tadi ada plaknya jadi langsung di bawah 55. Keempat, hipertensi. Jangan lupa, Bapak nih olahraga itu pada dasar olahraga emang tensi tinggi. Itu sih nggak masalah. Tapi resting, tekanan darah resting, tekanan darah saat istirahat, yaitu pada malam hari sebelum tidur dan pagi hari setelah bangun tidur itu mesti normal. Dan tekanan darah sesuai usia memang ada, tapi nggak jauh-jauh, paling 150. Makin tua bolehlah sampai 150. Nggak jauh-jauh sampai boleh di atas 160, nggak ada. Jadi walaupun usia udah tua tetap harus di bawah 150. Cuma bedanya kalau yang masih muda di bawah 140. Yang kelima, ini prediabetes dan diabetes. Tahunya dari mana? Dari HbA1c. HbA1c itu paling akurat deteksi prediabetes, jadi sebelum diabetes. Hingga yang udah diabetes parah. Jadi HbA1c lebih dari 5,6 itu udah mulai prediabetes. Diabetes udah di atas 5,5. Oke. Ingat-ingat apa resikonya, nggak usah banyak-banyak. Cukup 5 ini. Monef. Jadi Monef itu monitoring dan evaluasinya itu adalah untuk aterosklerosis itu dengan CT calcium score setiap tahun. Aman, radiasi kecil, jadi nggak usah khawatir. Karena ini scan-nya cuma 1 kali. Yang radiasinya besar kan pakai kontras, scan jantung dengan kontras. Karena kita scan-nya sekitar 10 kali. Artinya radiasi perbandingan CT calcium score dengan CT yang pakai kontras itu 10 kali lipat. Kemudian LDL dicek tiap bulan, HbA1c dicek tiap 3 bulan, dan tekanan darah dicek setiap hari. Jadi kalau mau jadi kebiasaan yang sehat ya, antisipatif. Jadi harus punya tuh, beli, gampang sekarang beli online di online shop, namanya pencet cari tensi. Masalahnya kalau tinggi kadang-kadang suka bikin panik. Oh tinggi, harus dicek lagi. Enggak, ceknya malam, pagi aja biar nggak bikin panik. Kecuali emang malam dan pagi tinggi ya udah konfirmasi deh ke dokter datang. Karena biasanya kita udah santai, udah mau tidur, tensinya mesti coba. Next. Nah sekarang aterosklerosis sudah beres tuntas karena itu 85% dari penyebab kematian. Sekarang kita yang lebih kecil lagi tapi unik. Biasanya sih usianya lebih muda yang punya nih. Terus range-nya panjang luas, dari yang nggak apa-apa, nggak bikin kenapa-napa sampai ada yang bikin stroke ya kan. Yaitu atrial fibrilasi itu bikin stroke. Kalau punya atrial fibrilasi please, itu red flag, itu tanda bahaya. Karena atrial fibrilasi itu resiko stroke. Itu yang harus tahu. Nanti saya tunjukin gambarnya atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu bisa dua-duanya risiko stroke. Paroxysmal itu pindah-pindah. Tadi yang normal gitu, tiba-tiba dia berubah terus normal lagi. Itu namanya paroxysmal, masih hilang timbul. Ada normal katanya. Yang kedua yang persisten sama, risiko stroke juga dua-duanya. Jadi sehingga dari kami pasti dapat pengincer darah kalau udah aritmia. Walaupun dokter masih sehat kok, iya kalau ketemu atrial fibrilasi saya harus ngasih pengincer darah. Jangan nunggu keburu stroke. Nah ini jadi yang saya share di sini tuh penyakit yang sering itu kami temukan di orang yang masih sehat, masih olahraga, masih apa nggak ada keluhan, tapi potensinya nyata gitu. Makanya itu penting kan. Yang kedua, temuan prematur ventricular complex (PVC). Ada yang pernah dengar PVC kan?
Tengah-tengah pernah dengar PVC? Nggak pernah, bagus, berarti belum pernah ada yang dikasih tahu punya PVC. PVC ketangkapnya waktu lagi EKG biasa. Ya. Dan itu ada yang jinak, nggak usah diapa-apain, biarin aja cuekin. Ada yang karena GERD, gara-gara GERD dia muncul, kalau GERD-nya hilang, aritmia ini hilang. Terus ada yang slow type, kalau dia santai-santai muncul, kalau dia dibawa olahraga hilang. Karena ada yang fast type, kalau dibawa olahraga malah jadi banyak, pas lagi gerak hilang. Nah itu masing-masing punya karakter-karakter yang cuma dokter yang bisa mikir bahayanya. Jadi perlu datang ke dokter kalau punya PVC, minta penjelasan PVC-nya aman atau yang bahaya. Karena biasanya orang nggak ada gejala gitu, biasa aja. Oh ada, oh ini nggak apa-apa, nggak bahaya, karena nggak perlu obat sama sekali. Ini bukan iklan ya, ini bisa merek apa aja. Itu kan sekarang udah 3 brand ya, brand-brand yang smartwatch yang pakai EKG. Menurut saya sih itu modal yang bagus ya, yang perlu kita miliki di usia kita yang mulai ini ke atas lah. Dan kita punya budget untuk itu. Nanti di situ kita bisa lihat rekam jantung kita. Dan rekam jantungnya bisa di WA ke dokter kita. Nanti di situ dokter yang menilai gambar rekam jantung. Nah, ini kiriman pasien saya. Jadi ini gambar EKG. Satu pola berulang-ulang aja. Dari sini ada jarak kan, oh jaraknya sama, berarti irama teratur reguler. Kalau nggak reguler dia jaraknya berubah-ubah. Kemudian bentuknya sama semua, oh berarti nggak ada aritmia. Jadi buat saya cukup. Oke, ibu aman, nggak ada atrial fibrilasi, nggak ada PVC. Jadi saya bisa bilang dua diagnosis aritmia yang paling penting itu hanya dengan EKG jam. Jadi sangat bermanfaat kalau pasien-pasien saya punya. Ada beberapa pasien ya saya encourage. Akhirnya ada yang pakainya Samsung, ada yang pakainya Agato, ada yang pakai Huawei. Tiga-tiganya ada EKG-nya. Nah ini, tadi kan lihat yang normal ya, sekarang lihat yang nggak normal. Ini kan beda ya, beda kan sama ini. Kelihatan di EKG yang pakai jam itu kelihatan cukup buat saya satu deret itu. Kalau udah kelihatan nih jarak ini ke sini beda sama jarak ini. Ini sama ini sama, ini beda sendiri. Akhirnya aku lagi diagnosis ada yang beda. Ini diagnosisnya prematur ventricular complex, PVC. Jadi ini irama yang PVC, ini irama normalnya beda. Jadi buat saya EKG portable, wearable ya, wearable EKG itu bermanfaat. Bagus, jadi pilihan lah kalau yang belum punya, kalau udah punya ya bagus. Nah kalau udah punya aritmia, biasanya kami anjurkan 3 pemeriksaan ini. 1, Holter, dibawa pulang EKG-nya. Kita lihat 24 jam, termasuk yang sering, ada yang bentuknya berbahaya, ada yang apa namanya istilahnya berdenyut-denyut berkali-kali atau gimana, tapi kelihatan. Yang kedua echo atau USG jantung. Ini kita langsung lihat struktur anatomi si jantungnya dan katup-katupnya. Siapa tahu aritmianya munculnya dari katup-katup itu. Yang ketiga MRI jantung dengan kontras. Dan echo sama MRI itu dua-duanya bisa ngeliat otot jantung. Karena dari 2 penyakit yang muncul gejala aritmia itu ada yang aneh itu, tapi ini untungnya jarang ya. Itu penebalan otot jantung yang bukan karena darah tinggi atau bukan karena diabetes. Terus aritmogenik cardiomyopathy yang jaringan otot jantungnya itu digantiin sama lemak dan jaringan paru. Si otot jantung itu nggak semuanya otot jantung ada bercak lemaknya gitu. Tapi ya ketemu dulu aritmia dulu baru kita analisa. Kayak jadi contoh gambar MRI ini lihatnya otot jantungnya tebal sekali. Orang atlet juga tebal tapi ekstrim. Kalau yang hipotrofik itu ekstrim. Sekarang aritmogenik yang kanannya yang ekstrim besar, jantung kanannya itu besar. Dan yang ketiga selain tadi aritmia sama itu, yang ketiga itu hipertensi. Tapi saya nggak masukin di awal karena hipertensi bisa bikin aritmia dan aterosklerosis. Mengapa? Nah ini salah satu faktor yang bikin aterosklerosis kan si organan endotel itu akibat tekanan yang tinggi. Jadi dindingnya tuh kena stres tekanan tinggi dulu dia lebar, baru si LDL kolesterol nyusul. Atau tekanan darah tinggi yang langsung menyebabkan pecah pembuluh darah, stroke perdarahan.
Kedua, aneurisma aorta, jadi pembuluh aorta yang besar yang itu tuh jadi melenting gitu, itu juga perdarahan. Yang ketiga yang resiko bikin otot jantung tebal, tapi itu yang karena darah tinggi ya, bukan penyakit hipertrofi, itu juga bisa bikin aritmia. Nah, dan diagnosis hipertensi itu ini dia 140 ke atas ya, di sistolitnya bawahnya di atas 90, atasnya di atas 140. Kalau yang perlu emergency itu kalau di atas 120 sama di atas 120 tapi dengan keluhan. Ini obat anti hipertensi yang udah populer ya. Siapa yang sudah minum amlodipin? Hebat nih. Nah, sudah minum bisoprolol. Tiap hari malam atau pagi? Pagi atau malam? Pagi. No problem. Ada yang udah ramipril? Juga bisoprolol sama ramipril. Oke. Sama candesatan antara candesatan ramipril biasanya ganti-gantian. Nggak boleh banget. Ya udah, ini obat anti hipertensi. Jadi bapak udah punya hipertensi ya? Udah apa? Oh iya, jadi dikasih bisoprolol itu ya? Ya, bisoprolol itu kan antiinflamasi lanjut nanti untuk PVC yang fast type dikasih bisoprolol hilang. Karena dia melambatkan nanti, jadi tipe yang cepat. Oke, berikutnya. Nah ini tentu saya nggak akan kurang-kurangin porsi olahraga yang sudah oke banget. Pada prinsipnya kita cuma menganjurkan kardio gitu aja deh. Mau sepeda, mau apa. Tapi jangan lupa heart rate-nya tuh harus di atas 75 biar dapat burning zone-nya. 25% dari apa? 220 dikurangin usia. Usia 50, heart rate 220. 220 kurang 50 berarti 170 kali 75%. Berapa? 150. Ya udah, kalau naik sepeda itu sampai tuh di atas 150. Itu boleh selama 5 hari dalam seminggu 30 menit. Jadi boleh jangan juga dipacu 150 5 kali seminggu boleh. Terus jangan lupakan 2 hari muscle otot, dimana ototnya itu cukup 3 set 10 repetisi. Terus yang ketiga, dan tidur tetap harus cukup ya, jangan kurang tidur, karena kurang tidur bikin darah tinggi. Sudah kayak buat semua orang begitu. Yang keempat juga manajemen stres juga bikin darah tinggi dan gangguan metabolisme. Dan berikutnya, nah ini kan itu udah sepedaan ya, berarti yang udah sepedaan mungkin betisnya udah oke lah ya. Tapi jangan lupa otot yang lain, otot pectoralis, dada dilatih juga ya. Boleh posisi push up, angkat beban, atau posisi tiduran, angkat beban. Deltoid, pundak sini, angkat-angkat, jangan lupa. Kemudian pendayung, tarik gitu ya. Kemudian tricep, jangan lupa. Kemudian bicep curl, squat, jangan lupa juga. Jinjit, jangan lupa. Perut sama angkat belakang. Apalagi orang naik sepeda begitu terus, itu olahraga yang angkat belakang itu. Nah ini sudah diteliti oleh kami, pasien-pasien orang-orang sehat yang disuruh exercise kayak gini 3 set 10 repetisi itu langsung parameter apa namanya, kolesterol apa semuanya itu membaik. Jadi memang kita butuh semua otot itu kita latih. Ini maksudnya semua otot di tubuh kita latih. Dan jangan merasa udah sepedaan udah cukup, enggak, semua otot kita. Oke. Saya rangkum lagi bahwa penyakit jantung itu perlu deteksi dini untuk bisa dicegah dan diantisipasi. Karena kita nggak mau jantung. Kita nggak mau juga pasang ring. Kita mau kita nggak sampai serangan jantung dan pasang ring. Tapi mohon maaf, nggak mau minum obat. Karena pada kondisi tertentu memang aterosklerosis itu harus minum obat. Aritmia pun juga harus minum obat kadang-kadang. Dan itu bisa dideteksi dengan teknologi yang ada saat ini. Faktor risiko aterosklerosis itu jelas ya, kolesterol tinggi, usia, jenis kelamin tadi sudah saya sampaikan ya golongannya, hipertensi dan diabetes. Jadi cukup kita mewaspadai 3 penyakit itu ya, LDL,
hipertensi, diabetes, dan lihat usia kita dan jenis kelamin kita. Keempat, wearables dengan EKG itu bermanfaat. Jadi itu masa depan kita untuk mendeteksi dini aritmia, yaitu atrial fibrilasi dan PVC. Apabila berbahaya supaya bisa diantisipasi risiko stroke. Kemudian hipertensi perlu dimonitoring, diobati dan dievaluasi, dan ini tiap hari kalau hipertensi. Dan olahraga kardio serta major muscle exercise itu penting untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sekian dari saya. Selanjutnya kita lanjut. Oke, terima kasih banyak Dokter Sony atas pemaparannya. Gimana Bapak Ibu? Ada pengetahuan baru dong ya? Ini tadi yang disampaikan Dokter Sony itu kan terkait deteksi dini ya. Mungkin tadi ya, belum pas Dokter Sony tanya ada yang pernah scan atau belum ada ya. Kalau untuk medical check up aja, ada yang udah pernah ngelakuin belum tahun kemarin? Atau kan tahun ini baru awal tahun nih. Wah, mungkin bisa awalnya dari sana dulu kali ya Dok ya. Kalau emang nggak ada keluhan jantungnya, mungkin bisa langsung health check up yang secara keseluruhan dulu gitu ya. Tahu juga gitu ya. Oke, kita langsung aja nih ya ke pertanyaan tanya jawab untuk Bapak Ibu yang mau tanya ke Dokter Sony. Silakan angkat tangan, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Sony. Semoga sehat. Amin. Saya Ali, umur 53 tahun. Dengan gaya hidup saya, umur 48 tahun terkena diabetes. Saya sudah coba untuk HbA1c nya di atas 7,8. Terus untuk kolesterol sebenarnya masih normal, tapi terakhir di sini 107 termasuk tinggi ya. Seharusnya kan 100 ya. Itu LDL atau total kolesterol? Kolesterol yang ini saat ini Total berarti. Total. Kalau total 177 bagus. Dia di bawah 200. Terus satu lagi ya kolesterol atau lagi apa ya? Darah. Tensi 177. Mungkin baru olahraga kan. Biasanya saya 110 atau 120. Boleh di bawah ya. Oke, begini Pak. Saya masih berpikiran orang dulu juga. Saya agak takut untuk mengetahui penyakit saya yang seperti itu. Saya nggak mau periksa. Takut malah stres. Saya kebanyakan begitu Pak. Tapi seiring berjalan, saya harus resiko yang tadi Pak Dokter terangkan di sini ya, arteriosklerosis itu semuanya ada saya. Cuman memang saat ini saya orangnya agak jorok. Jadi kalau keluar kota itu kan tapi kalau di rumah saya bisa untuk jaga, saya makan nasi merah atau gula sudah saya stop, dan minuman-minuman soda, kopi-kopi saset seperti yang berbentuk yang pabrikasi itu saya sudah stop semua. Kalau saya ngopi, teh celup juga saya kagak. Saya ganti dengan teh tubruk. Itu pada. Jadi saya mau tanya pertama, kan kita perlu biaya juga untuk tes yang arteriosklerosis itu ya, untuk plak ya. Saya kalau kita nggak mau minum obat, bagaimana Pak Dokter untuk mengatasi kalau kita sudah tahu ada plak gitu. Kedua, ini yang perlu untuk menjaga supaya tidak kotor lagi kita makan nih. Itu Dokter, mudah-mudahan kalau perlu, kalau boleh tahu nih Pak, biaya berapa sih untuk boleh
tuh Rizky ya nanti. Siap. Nanti apa info? Sekalian ada titipan, ada buah khusus kali. Iya, mudah-mudahan ya. Iya. Kalau dari kita hari ini 50% ya? 10% untuk yang pendek. Kita check out. Kalau kita yang pemeriksaan fisiknya nanti saya informasikan. Berarti general check up itu beda sama di luar jantung ya? Ada yang pakai scan-nya. Iya, ada yang pakai jantungnya, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Adi. Baik, saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab. Kalau mau nggak minum obat, saya nanya dulu, Bapak udah minum obat atau belum? Diabetes itu pun nggak minum. Mohon maaf, saya sebagai dokter nggak nemu jalan lain. Iya, tapi saya mencoba mengubah perspektif tentang obat. Jadi obat itu sejarahnya tuh dulu semua herbal. Cuma dari herbal itu di kelompok yang pengen tahu lebih dalam, ditelitilah zat aktif dari herbal itu apa. Saat saya terima itu 450 di gula saya. Iya, Saat iya. ini 200. Oh bagus. Mungkin harus kondisi yang terbaru sih. Jadi kondisi terbarunya seperti apa? Konsultasi ke dokter penyakit dalam gas endokrin, nanti konsultasi. Walaupun sih nggak mukul rata, mungkin semua orang nggak perlu obat ya, bisa aja jadi sehat. Ada juga sih, nemu juga ketemu dan di usia yang lebih tua lagi daripada bapak gitu. Dan perempuan lagi, artinya dia nggak terlalu heboh olahraga, cuma diet aja. Jaga, ternyata bisa nggak pakai obat. Jadi kalau pengen nggak pakai obat, tapi harus kerja keras artinya, ngatur diet atau. Jadi kalau masih pengen makan jorok, mendingan kita ngambil obat. Jadi perspektifnya gitu. Jadi justru obat itu mengurangi effort kita untuk kerja keras mengatur makanan dan olahraga. Walaupun saya nggak menyarankan mengurangi olahraga dan nggak jaga makanan, tetap kita anjurkan. Cuma pengalaman compliance atau ketaatan pasien dalam ngatur makanan dan olahraga itu saya lebih susah mengencourage-nya. Tapi mereka minum obat tuh lebih gampang nyuruhnya gitu. Kayak simple aja pil gitu ya. Sementara ya dia punya kebebasan lah, dia mau olahraga mau enggak itu haknya dia. Ya kalau bagus olahraga untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kesadaran kan yang dibutuhkan ketika pasien itu olahraga dan ngatur makanan tuh kesadaran dari pasien. Sementara kalau obat yang kami berikan biasanya kadang-kadang mereka terima sebagai sesuatu yang mensupport. Jadi dari kami solusinya selalu obat. Nah untuk mengencourage kita harapkan dari pasien masing-masing. Bisa nggak ngatur makanan, susah nggak? Kadang-kadang saking kesulitannya susah, akhirnya obat yang saya naikin supaya dapat LDL yang tercapai targetnya. Tapi kalau akhirnya dosis sudah tinggi nggak tercapai, saya bilang Pak, obat saya udah maksimal nih, harus dibantu sama Bapak. Pak olahraga harus makan yang benar. Tapi seringkali sih udah tercapai dengan dosis yang kita berikan, tinggal intensitasnya aja berapa tuh miligramnya. Gitu. Jadi perspektif tentang obat itu jangan dilihat sebagai kayak masukin racun gitu. Enggak, jadi dia bantuin kita. Obat itu bukan racun kok, dari dulu dia awalnya herbal semua. Terus ada, jadi kalau diteliti sejarah statin kan, sejarah statin. Ternyata awalnya daun apa gitu. Jadi kita dulu awalnya emang dari herbal semua, cuma kita mau maju terus. Dari herbal kita maju, kita mengerucut lagi sampai ketemu zat aktifnya, terus baru dipabrikin, direproduksi lagi. Jadi perspektif obat tuh bukan racun, tapi emang dari dulu sudah ada asal herbalnya, cuma kita ambil zat aktifnya. Kalau ke arah ginjal, jadi ginjal itu menurut pengalaman sejauh ini ya, kan kalau teori tentu kami udah tahu itu aman, tapi kan praktek kita lihat juga ya, kenaikan atau penurunan fungsi ginjal akibat obat itu bisa reversible naik turun untuk obat-obat tertentu saja yang saya perhatikan, yang terkait misalnya obat antibiotik, obat anti nyeri, sama obat asam urat. Tapi kalau obat jantung ya, mau bisoprolol, mau amlodipin, statin itu nggak ada efek sama sekali ke ginjal. Kalau yang suka ada efek, kalau amoxicillin juga aman buat ginjal. Kalau ramipril dan losartan itu asal cairan cukup itu juga nggak terlalu. Jadi kalaupun ada pengaruhnya kayak obatnya dilepas, minum air lebih banyak juga nggak masalah.
Jadi nggak numpuk terus nggak rusak itu nggak. Jadi obat itu nggak numpuk dan rusak ginjal itu tidak. Gitu Bapak, ada yang kurang nggak? Udah semua ya. Jadi saya tetap menganjurkan obat. Jadi berpikirannya seperti itu masih orang dulu. Iya. Sampai sekarang Pak susah emang. Sampai sekarang susah kita Pak ini obat bukan racun gitu. Susah. Tapi anak ginjal gimana? Saya tuh lebih takut serangan jantung daripada ginjal. Saya lebih takut stroke daripada ginjal. Ginjal nggak akan kena. Karena kan pasien kami nih, ada yang kemarin pasien ke poli saya 87 tahun. Obatnya 5. Ginjalnya bagus. Gak ada masalah. Berarti kalau saya check up juga konsul dulu ke dokter, dapat surat pengantar, Saya suruh CT scan, baru berdaftar gitu ya. habis suruh CT scan, kita ketemu lagi, kita lihat. Habis itu LDL berapa, ya kasih target. Udah gitu aja. Nggak usah kayak orang sakit bolak-balik. Kita bisa cek mandiri aja. Data di sini cuma buat ambil data-data tadi. Itulah kali setahun paling sering. Oke, cukup kali. Cukup. Ya, terima kasih. Nanti harga detail sama Siap, nanti aku potongannya di baru kasih ke ini kita ke waktu besar khusus buat komunitas. Harus ada. Silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masuk. Umur saya Lupa. 31. Agak ke atas sedikit. 49-an. Nah, saya ada pertama, saya nambah wawasan. Karena saya baru ketemu ini juga model-model begini baru ini. Kedua, saya punya pengalaman ini. Saya dulu pernah chamber berkali-kali. Setiap kita mau nyelam chamber dulu. Setiap kita mau nyelam chamber. Nah, akhir-akhir ini saya chamber sudah tidak dibolehkan. Ada nyeri di bagian sebelah sini. Saya nggak tahu itu jantung apa, tapi karena saya ketakutan dengan dicap dokter, kamu harus periksa dokter ini gitu kan. Kita khawatir. Makanya saya mungkin olahraga aja. Saya suka kadang begitu. Nah, mungkin karena saya kekhawatiran saya harus bertemu dengan dokter, mumpung saya ketemu dengan dokternya, curhat dulu. Saya punya rasa sakit di jantung sebelah ini. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Kalau pas timbul sakit. Kemudian saya juga kalau pas naik sepeda itu suka semutan. Dan semutan itu sampai ke bagian anak kita. Iya, ini nomor akhirnya. Jadi sampai latu-latunya enggak. Tapi saya setelah itu saya agak berdiri, udah hilang, udah hilang lagi. Nah, apa yang harus saya perbuat itu? Apa itu bagian dari penyakit yang tadi disebutkan oleh dokter? Apa saya bagaimana gitu kan dok? Ya, karena saya tidak tahu nih. Lama tenang dulu Pak. Saya udah tenang. Karena dua-duanya aman. Nah, karena saya udah tenang, tensi saya tadi 200. Gula saya kolesterol 220. kolesterol 235. Itu tinggi ya? Itu tinggi tuh. Ya katanya kalau semakin tinggi semakin panjang. Bukan ya? Bukan. Oh. Terus tensi saya tadi 161. Tinggi juga. Tapi emang kan baru olahraga tadi. Iya, olahraga. Di rumah. Oh iya. Tinggi badan saya ditanya nggak dok? Enggak ya. Jadi dok, saya mohon penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masuk ya? Pak Masuk. Iya. Ya. Jadi keluhan nyeri dada itu munculnya kapan? Kadang-kadang aja. Iya, pas random ya. Ya tenang. Penyakit jantung itu ada polanya. Polanya biasanya munculnya saat demand activity-nya itu tinggi. Lagi ngangkat barang berat, lagi naik tangga, lagi bolak-balik. Jadi demand lagi tinggi muncul dia. Tapi pas kita istirahat, hilang. Ini sepeda, bagi sepeda nanjak, berasa berhenti nanjak, hilang. Itu baru jantung.
Kalau yang muncul random itu paling sering saya temukan di praktek saya GERD, asam lambung naik. Oh iya benar-benar. Itu paling sering. Berarti dari 100 pasien yang GERD itu Ya kadang ini mau keluar. GERD. Bahasa Inggrisnya tuh gastro. Kalau kan gue tanjakan bahasanya. Bukan ya, itu lambung. GERD itu lambung, asam lambung tapi tumpah ke atas. Penyebab GERD itu ini simpel, makan malam kemalaman, itu lalu tidur. Nah itu kalau malam tuh baru sampai rumah. bukan. Kan kadang-kadang saya pulang suka kemalaman bukan dok ya. Makan kadang-kadang saya balik ada nasi goreng gitu kan. Gitu. Nasi goreng gitu. Dan saya mohon maaf. Ya. Dan saya kalau makan mohon maaf dok lebih dari Satu piring. Bakul, satu bakul. Makan 3 kali makan. Oh banyak. Ya kadang-kadang 6, kadang-kadang 7. Yang lupa benar-benar harus cek. Iya cek ya. Tadi kan kolesterol tinggi. Apa ada di suap atau di piring? Sama tensi diulang lagi. Ya bapak harus cek kalau soal resiko ya. Tapi kalau normal tenang aja. Itu GERD, asam lambung naik. Ada juga obatnya kalau ke polisi biasanya saya kasih obat karena banyak kan malah yang nyasar ke saya sakit dadanya bukan karena jantung. GERD. Tapi kalau saya periksa kan saya tahu mau nggak periksa potensi. Palingnya kalau udah di atas 50 udah nggak usah pakai kompas. Kalau udah 50 ya Dokter, tadi dibilangnya untuk mencegah sesuatu yang tadi disampaikan itu minum pencair apa pengencer darah. Kriterianya kan harus di atas 100 ke atas. Oh, berarti tetap tanggal. harus tetap periksa dulu dong, nggak asal. Jadi data aterosklerosis itu benar-benar ada ininya tadi algoritmanya. Masa awal coba lihat algoritmanya. Dari tahun 2001 nih kan lakukan, tapi nggak ada yang kerjaan ini. Dokter jantung juga nggak banyak yang kerjaan ini. Kalau saya ini konsisten, saya selalu kalau ada pasien, saya cari aterosklerosis mau nggak? Apa ya? Tapi mandu saya ngatur LDH-nya berapa, tensinya berapa, tensinya berapa, saya minum obat apa aja. Sebelum ada keluhan. Asimptomatik itu paling atas tulisannya. Sebelum apa ada keluhan ya? Iya ini untuk jalur untuk orang yang belum ada keluhan. Kalau udah ada keluhan malah kita udah mikir keluhan apa, kita kasih obat, terus setelah keluhannya hilang, ada 30 lagi. Ada efek nggak? Seumur hidup lah. Kalau udah umurnya kayak gini minum obat seumur hidup. Karena aterosklerosis itu proses, ya kan? Kayak kolesterol masuk, nambah lagi itu jalan. Dan makin tua makin parah, makin banyak itu kolesterol yang masuk. Artinya kalau kita bisa stop sekarang, stopnya itu pakai obat ya, prosesnya. Apapun yang masuk sudah itu terkendali semua. Tapi obat terus sudah tadi. Iya. Ini deh saya kasih contoh, saya sendiri udah minum selama 29 tiap malam. Walaupun saya nggak punya aterosklerosis dan kolesterol LDL saya 124 paling tinggi. Itu udah mulai minum karena saya yakin sama ilmu yang saya pelajari ini. Lebih baik saya bikin diri saya sendiri lah. Dari ikhtiar dulu saya. Berarti kalau misalnya stop, misalnya kita dinyatakan sudah di ambang normal baik, terus obat kita stop, nggak misalnya di stop ada efek nggak dok? Nggak apa-apa sih. Palingnya naik lagi kolesterolnya. Oh, kirain terus ada efek apa gitu? Enggak ya? Nggak ada rasa apa-apa. Saya minum obat itu nggak ada rasa apa-apa, nggak ada keluaran apa-apa. Ada nggak dok obat rasa tambah cinta sama istri? Oke, cukup ya Pak Masal ya? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nama. Selamat siang dok. Saya Jonas mau bertanya mengenai jantung saya. Hati kadang merasa sakit seperti apa 9 tadi. Random sih, enggak itu. Tapi udah dijawab tadi. Nah satu lagi, kalau tangan sering berair atau dingin, apa itu
salah satu penyakit jantung juga dok. Mau dapat duit dong. Itu aja dok, ya, terima kasih. Jalan. Dari zaman dulu sampai sekarang masih ada aja manusia yang tangannya itu basah dan dikait-kaitkan sama segala macam nyeri dan paling sering jantung karena memang jantung apa nggak pernah saya temukan ada hubungan itu nah dan di literatur pun penelitian kita juga tidak ada bukti di real life praktek tidak pernah ada yang benar jadi dan itu terjadi dari kecil masih muda maksudnya yang bahasa itu ada teman-teman kita yang lebih muda udah jadi jantungnya sehat-sehat kita ada menjaga di tangannya berlebih mungkin bisa ngeluarin itu sama kalau orang yang tinggi di kepala gitu ya jadi tangan jangan cemas kerja kering itu di tangan agak berlebih dan sifat kerja kering di tangan sama kerja kering yang kalau orang cemas di kepala sifatnya kayak gitu munculnya kalau lagi cemas dan ngerebutin kerja Munculnya kan lagi cemas. berpengaruh sama ini Sama tuh. Dulu pernah konsultasi juga, katanya jantung lemah. Lemah jantung. kalau memang ada lemah jantung pun nggak ada hubungannya sama tangan basahnya Nggak ada. mungkin di antara yang tangan basah itu ada juga yang benar-benar sakit jantung tapi nggak ada kaitannya Mungkin hatinya kali itu bukan basah hatinya Ya. Aman ya Pak Jonan ya? Siap. Pertanyaan terakhir. Pak Mamat. Sama Amat. Saya mau nanya. Mau nanya, silakan Ahmad dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahat dari Madrasah Hadisi. Saya simpel aja sih dok, pertanyaan saya. Saya sekitar umur 48 tahun gitu. Hanya ingin tahu apa aja gejala yang akan kena penyakit jantung. Satu. Yang kedua, kira-kira apa aja solusi yang real yang kesehariannya yang kita kurangin biar ada gejala jantung itu tidak bergejala dan tidak naik, tetapi kita tidak harus untuk periksa ke dokter dan minum obat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada takut nih minum obat nih, cemen. kayaknya itu nasib-nasiban ya. Kalau mengandalkan keberuntungan ya tentu saja kita berharap nasib terbaik, sama sekali nggak periksa dan minum obat pun memang untuk usia panjang. Ya itu pilihan sih Pak. Bapak mau memilih menggerakkan diri Bapak. Tanda-tandanya gitu loh, tanda-tandanya yang akan kena jantung bahwa kita itu wah ini kayaknya tanda-tanda kena jantung apa itu, walaupun misalnya kita tidak periksa ke dokter, kita itu sendiri. Itu lagi Pak, Bapak sepeda, yaitu penurunan kemampuan sepeda Bapak ya. Jadi harus tetap olahraga. Jadi kalau pengen tahu kita ada jantung apa enggak itu olahraga itu sangat membantu ya. Tapi ketika kemampuan olahraga kita tiba-tiba mengalami penurunan atau ada gangguan, itulah deteksi dini yang lumayan akurat pada diri sendiri. Kita masih aman? Bedanya yang aman. Tergantung sih. Rasain dulu Pak. Coba coba lo kan bisa kuat sekian, sepertian, najak kuat, aman. Kalau ada penurunan gimana nih? Dokter nggak ya? Tapi kalau lama terus nggak terus ya udah sudah. Oh iya. Tapi apa lagi ya? Ya hidup sehat, makan sehat, hidup utuh. Itu kali awal periksa ya. Kelihatan maksud kalau nggak makan nggak bisa tidur, itulah penyakitnya. Tidur saya kenapa gitu? Ya paling kan kalau tidur mau tidur setelah makan, posisi batalnya agak tinggi aja dulu. Jadi tidur duduk aja dulu. Sampai nanti bangun lagi udah agak malam, udah lewat 2 jam, baru balik. Berarti saya harus menjawab dengan posisi dong. Karena kalau ada sebelahnya pasti dia bisa makan. Ini dokter ngerti loh. Masuk Pak Eko. Ya, Next. Ada lagi next. Udah. Udah ya, terakhir ya. Penting. Dengerin suhu nih. Kayaknya jangan terlalu mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jai, usia 53 tahun. Tua amat. Perokok berat. Wah. Masih. Dan boleh dibilang punya hobi, senang olahraga. Apapun olahraganya sudah ikut.
yang saya mau tanyakan adalah orang yang model seperti saya ini itu banyak. Nah, untuk pengecekan jantung itu berkalanya itu berapa lama sekali? Misalnya setahun sekali atau berapa lama? Terima kasih. Tahun sekali aja Pak. Tahun sekali aja. Shifting kalsium super yang tanpa kontras ya. Kalau bisa Bapak biasanya kalau ada pengukuran kelihatan biasanya keluar. Saya nggak perlu berhentikan karena masih sehat. Kolesterol, LDL juga setahun sekali aja. Udah. Ini kan bagus ya buat olahraga dan saya. Kemudian tensi ukur kiriman ini ada Pak. Terus sementara tensi bagus, kolesterol bagus, HbA1c juga setahun sekali. Untuk buah ya, tapi saya juga setuju ya sama menikmati hidup dengan makanan enak itu saya setuju. Cuma kita jangan berlebihan aja. Nikmati remnya tuh dalam diri kita sama sendiri. itu itu. Nah udah enak. Iya. Sebutan ya? Iya. Tadi saya mau jawab. Ya, lanjut Dok. Saya tunggu. Kalau yang dada kan GERD ya. GERD. Kesemutan itu juga gampang gitu. Apa itu Dok? Biasanya saraf kejepit. Oh. Orang sakit pagi sepeda kan. Terus gejalanya kan di daerah kesemutannya kaki ya? Enggak, di bagian ini Dok. Selangkangan, iya. Berarti lokasi yang kejepitnya itu di tulang belakang, paling bawah. Kalau yang tulang belakangnya agak tinggi biasanya kaki kan. Kalau tulang belakang agak bawah dan bukan beda. Karena sepeda? Maksudnya posisinya. Oh, posisi sepedanya. Tapi Dok, saya dulu pengalaman gini. Dulu saya kan pernah kecelakaan Dok. Iya, bukan semua sepeda. Jadi ada apa itu penyebabnya juga gitu. Tapi udah sekitar 15 tahun yang lalu lah kecelakaan. Salah pendaratan aja, jadi cuklik gitu. Yang tulang belakangnya belum kelihatan. Oh. Akibat kecelakaan masa lalu Bapak, tulang belakangnya ada sesuatu yang bergeser posisinya atau gimana. Nah, mungkin di situ ada saraf yang kejepit di tulang belakang itu. Akhirnya muncul lah gejalanya kesemutan itu. Oh gitu. Jadi boleh dicek tulang belakang. Ortopedi Pak, spesialis. Ortopedi. Tangan kesemutan itu biasanya terlalu kuat. Terlalu kuat karena kesemutan di tangan tuh nggak ada saraf-saraf yang kejepit kan ya. Terlalu kuat aja gitu. Jadi agak rileks kesemutannya nggak terlalu. Oke. Ada lagi? Satu lagi ya? Satu lagi, oke silakan. Ini maskot kita nih Dok. Iya, maskot. Pengen tahu umurnya Pak? Pak Udin. Oh, Pak Udin. Depan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Nama dan umur. Nama saya Pak Mujudin. Umur 68 tahun. Cuma saya ini dulu dari kecil ya, cuma tangan suka goyang, cuma kapan goyangnya, cuma sekarang masih usia mungkin ini agak kencang gitu. Pengen aja ya? Iya, nanya itu ada efek dari jantung atau bukan? Bukan dari jantung ya? Bukan. Itu namanya Parkinsonism. Oh, Parkinson. Itu bisa Jadi beda sama penyakit sindrom Parkinson ya? Parkinsonism. Penyebabnya kalau dari muda ya? Kalau dari muda biasanya sih bukan Parkinson. Ini ada sesuatu lah di jalan sarafnya yang agak beda. Ini lokal sih, artinya nggak kena ke saraf-saraf yang lain. Jadi sih kayak nggak ada hubungan sama jantung dan sepertinya aman-aman aja, nggak akan berjalan kemana-mana. Tapi kalau makin tua memang pasti makin ya getarannya makin keras ya. Iya makin keras ya. Itu ada waktu tertentu aja Bu. Pas lagi pengen juga ya. Sampai tadi pas lagi pengen lihat pola gitu kan. Ya, ada Karena acara. kelainannya itu di selaput dari sarafnya. Mielinnya itu tuh kelainan gitu. Jadi pas si listriknya loncat-loncat, kayak loncat-loncatnya tuh nggak kayak orang normal. Si listriknya loncat-loncatnya tuh agak beda, jadi dia sudut-sudutannya nyata gitu. Kelojotan lah ya. Semua sudut-sudutan, cuma udah ada istilahnya apa ya, stabilizer ya benar. Nah ini stabilizer saraf jarasnya itu yang kelainan. Tapi
lemon dari muda, kelainan mielin, tapi untungnya lokal, nggak semuanya. Iya, semuanya. Itu juga nggak ini, aku tuh nggak ada siap itu dari waktu tertentu aja. Iya. Itu ketika mikirnya lagi kuat gitu, lagi pengennya gitu, makin gitu. Tapi kalau lagi santai aja malah nggak kepikiran, malah nggak apa-apa gitu. Ya itu malah paling itu sulit sih kita ngobatinnya karena jodohnya emang infection kayak sejenis Muhammad Ali. Cuma kalau Muhammad Ali kan diperparah sama pukulan-pukulannya. Jadi akhirnya ada kerusakan saraf-saraf di selaputnya. Gak apa-apa sih, Pak. Itu bukan karena sering mendekatin perempuan kan? Hah? Oh, di dada. Oke dok, terima kasih dok ya. Iya. Tuh, kayak gini dok, saya udah mulai nih dari sini. Duduk kan? Oh. Yang dada sama aku. Yang ini enggak? Bukan enggak? Ini enggak. Ya, kalau pas sepeda aja kalau itu. Jadi ada kaitan. Kalau keram kanan dingin ya ototnya kurang Panasin. digerak-gerakin. Jadi rokok aja tat, banyakin, belum pernah kan? Jadi berikutnya apa nih? Oke, sudah untuk sesinya Dokter Tony kita sudah selesai. Di sini ada sesinya mereka untuk latihan CPR. Oh iya, harus bisa CPR ya? Iya. Penting. Ada yang pingsan nih, jatuh, ya kan? Terakhir. Oh, boleh. Pada saat 2022 saya duduk dingin belum stretching langsung nyebur. Nah ketika jam 9 malam saya mau tidur itu dada saya belakangan sakit. Itu udah dengan jeda waktu agak lama, setengah jam. Sakitnya bukan main. Sampai saya kalau mati saat ini. Mbak Betty, ntar dulu. Aku masih butuh dirimu. Tarik nafas dari pelan, kenceng, cukup sakit. Nah saya lihat waktu, aduh 15 menit, sudah setengah jam, berangsur baik. Itu kira-kira apakah Sementara otot sih mungkin kayak tadi yang habis capek seharian, tinggal minum air apa, ototnya langsung udah langsung soalnya sering kecurut gitu, nggak pernah stretching langsung nyebur gitu kan. Cuma sekali itu aja ngerasain. Baru kali ini ngerasain kok. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak memang kembali ke si ototnya kaku, si pasnya aman. Oke, jadi berikutnya akan diajarin CPR. Dimana kalau kita melihat di antara tim komunitas ini ada yang tiba-tiba hilang kesadaran, apa yang harus dilakukan? Nah itu nanti sama. Oke, ya. Thank you. Terima kasih banyak Dokter Sony atas waktunya. Karena tadi yang nanya udah seru-seru semuanya, jadi saya kasih hadiah, kita foto bareng. Yang tadi nanya boleh maju ke depan ya. Kita foto sekalian bareng sama Dokter Sony. Ayo, silakan yang tadi bertanya. Biar kamu pakai kacamata. Ayo maju, kita foto. Sabar. Nanti saya nego sama dokter. Ayo. Dokternya di tengah, yang lain ke kanan kiri dokter tolong. Nanti, bentar, nanti terakhir ya. Nanti semuanya ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, thank you dokter. Oh, boleh. Bye. Saya belum dapat. Selanjutnya masih ada. Aku mau foto bareng. Ya, ada sini. Jadi boleh duduk aja. Ini yang di depan masih ada.
depan duduk deh. Yang di sini berdiri. Duduk. Depan yang depan duduk. Depan. Terus ini depan masih boleh kalau mau jongkok. Ada yang belum dapat Aku deket dokter, dokteran kita. Yang cewek-cewek gak kelihatan di depan, cewek-cewek. Gak usah, saya maunya berdua sama dokter. Oke. Bantu yang foto senyum dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiga ya dong. 1, 2. Nah, itu jangan terlalu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak dokter Fahmi atas waktunya. Oh, salah. Beraninya nanya udah selesai. Tadi siapa tuh yang ngomong tuh? Beraninya tadi nanya udah selesai. Oh, dokter maksudnya masih sendiri? Oh, dokter masih sendiri, iya. Ntar saya temenin. Dapat apa deh? Tuh, daripada tadi beli, udah dapat kan? Rezeki itu kemana? Curang. Apa Tuh, udah kita lanjut. No, sama kan yang diinginkan. Curang dia nggak beli. Allah Maha Adil. Kasihan. Waduh. No. Wah, ntar gue samperin deh dia. Gue nggak dapat 10% soalnya. Oh, modus berarti lo. Rayu-rayu ada mau.